Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nida Tendiansyah dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 3, SMA Negeri 1 Gemolong. Video ini dibuat guna memenuhi tugas Bahasa Indonesia LM dari Bapak Giono. Di sini saya akan menceritakan sinopsis dari novel karya Abdul Muiz yang berjudul Salah Asuhan. Novel ini menceritakan kisah cinta seorang pemuda pribumi asal Solok Melayu dengan seorang gadis Belanda. Ibu Hanafi adalah seorang janda. Ayahnya sudah meninggal saat Hanafi masih kecil. Namun meskipun demikian, Ibu Hanafi ingin memandikan Hanafi dengan cara menyekolahkannya. Dengan berusaha keras, dia bekerja agar bisa membiayai Hanafi sekolah. Pada akhirnya, Hanafi sekolah di HBS. Pada saat Hanafi sekolah di HBS, Hanafi dititipkan oleh seorang keluarga Belanda. Hingga perilaku dari Hanafi seperti orang Eropa. Bahkan setelah Hanafi lulus dari sekolah HBS pun, tingkah laku Hanafi masih tetap sama seperti orang-orang Eropa. Dan setelah lulus dari HBS, Hanafi bekerja di kantor BB sebagai asisten residen di Solo. Nah, pada saat Hanafi sekolah di HBS tadi, Hanafi bertemu dengan seorang gadis Belanda bernama Corrie. Dia setiap hari bermain berdua, makan berdua, jalan-jalan berdua, bahkan hingga menikmati teh pun berdua. Sehingga itu pun membuat Hanafi muncul sebuah perasaan yang lebih terhadap Corrie. Dia mempunyai perasaan yang lebih dibandingkan dari seorang kakak ke adik, melainkan seorang kekasih. Namun akhirnya Hanafi pun mengungkapkan perasaannya kepada Corrie. Namun pada saat Hanafi mengungkapkan pernyataan Hanafi bahwa dia memiliki perasaan lebih terhadap Corrie, si Corrie pun meninggalkan dia tanpa alasan. Dan besoknya Corrie pergi menuju Betawi. Namun sebelum Corrie pergi, dia menuliskan surat kepada Hanafi, yaitu berisi tentang penolakan halus tentang pernyataan perasaan Hanafi tersebut. Mengetahui bahwa Corrie sudah pindah ke Betawi dan dia menolak perasaannya, sehingga Hanafi pun merasa seperti dia sudah putus asa. Makan pun sudah tidak mau, bahkan beraktivitas seperti manusia pun tidak mau. Badannya kurus mengering. Namun Ibu Hanafi tetap menasihati Hanafi untuk bisa melupakan si Corrie. Namun cinta si Hanafi hanya satu untuk Corrie. Lalu Ibu Hanafi menyuruh Hanafi untuk menikah dengan Rapiah, anak dari mamanya, di mana mamanya adalah Sultan Batuah yang membiayai dia selama bersekolah. Lagi pula, Rapiah adalah seorang gadis Minang yang lemah lembut serta memiliki akhlak yang baik. Selain itu juga Rapiah memiliki tutur kata yang baik. Ibu Hanafi menjelaskan kepada Hanafi bahwa dia memiliki hutang kepada Sultan Batuah, sehingga dia akan dijodohkan dengan Rapiah karena adanya perjodohan hutang budi tadi. Setelah dibujuk, akhirnya Hanafi pun menerima perjodohan itu. Namun dengan sangat terpaksa, karena cintanya hanya untuk Corrie seorang.
Pernikahan yang dilandasi dengan adanya keterpaksaan itu tidak akan menimbulkan ketentraman. Pernikahan Hanafi dan juga Rabi'ah pun demikian. Hanafi memperlakukan Rabi'ah dengan sangat kasar. Namun, Rabi'ah pun tidak melawannya, dan dia hanya diam saat diperlakukan kasar oleh suaminya. 2 tahun usia pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Syafi'i. Namun, meskipun demikian, itu tidak membuat Hanafi menjadi suka terhadap Rabi'ah. Pada suatu hari, Hanafi terkena musibah, yaitu tergigit anjing liar. Dan itu mengharuskan Hanafi untuk berobat ke Betawi. Ia amat senang ketika dia disuruh untuk ke Betawi, karena dengan demikian ia memiliki kemungkinan untuk bertemu dengan Qori kembali. Ia meninggalkan anak, istri, dan ibunya di Solo agar bisa bertemu dengan Qori. Singkat cerita, Hanafi pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan Qori di Betawi. Mereka melakukan jalan-jalan bersama, makan bersama seperti yang mereka dulu lakukan saat kecil. Seminggu sudah Hanafi berada di Betawi, itu membuatnya mencari pekerjaan. Dan dia mendapatkan pekerjaan di kantor BB sebagai komis. Meskipun gaji awalnya kecil, namun Hanafi tetap senang karena ia bisa bertemu dengan Qori kembali. Hanafi berusaha keras untuk mendapatkan hati Qori. Bahkan, dia rela pindah kewarganegaraan agar bisa menikah dengan Qori, asalkan Qori mau menerimanya. Karena rasa iba itulah, Qori mau menerima pernikahan dari Hanafi. Mereka menikah di rumah teman Belandanya. Dan setelah pernikahan mereka itu, mulai perlahan teman-teman Qori mulai menjauhi Qori. Kehidupan rumah tangga Hanafi dan Qori pun tidak berjalan mulus. Ada saja kepelikan yang melingkupi rumah tangga mereka. Di Solok Melayu sana, ibu Hanafi dan istrinya tetap setia menunggu kepulangan Hanafi. Namun, rumah tangga Hanafi dan Qori ini sedang ditimpa suatu masalah. Hanafi selalu saja menuduh Qori dari hal-hal yang sepele. Dan itu membuat Qori sendiri merasa tidak nyaman. Karena perlakuan Hanafi terhadap Qori membuat Qori pergi meninggalkannya, dan Qori pergi meninggalkan Hanafi ke Semarang. Sifat angkuh dan sombongnya Hanafi itu membuat Hanafi tidak diterima sebagai bangsa Melayu maupun bangsa Eropa. Hanafi kemudian pergi menuju Semarang. Namun, saat Hanafi sampai di Semarang, berita buruklah yang menyambut dia. Dia mendapatkan kabar buruk bahwa Qori terkena penyakit serius, yaitu penyakit kolera, sehingga membuat Qori kehilangan nyawa. Setelah kematian Qori, Hanafi pun pulang ke Solo untuk menemui keluarganya yang ada di Solo. Namun setelah beberapa hari, Hanafi tinggal di Solo, dia jatuh sakit dikarenakan dia meminum 6 sublimat. Itu menyebabkan Hanafi terus-terusan muntah darah sehingga Hanafi pun meninggal dunia. Sekian sinopsis dari saya tentang Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.